Nah, demi melancarkan pencalonannya, Munju pun menemui pengamat politisi senior bernama Dujin. Tapi baru melihat wajahnya, Munju seketika meneteskan air mata karena dulunya si Dujin sangat dekat dengan suaminya. Dujin pun menjelaskan kalau sebulan lalu Junik menunjukkan surat dari Anderson Miller kepadanya. Ya, satu-satunya yang difikirkan Junik untuk mencegah perang saat itu hanyalah reunifikasi. Hanya saja Dujin gak bisa membantu karena dia dari Partai Republik yang beraliran liberal, sehingga ia pun mempertemukan Junik dengan sang pastor. Tapi ia gak pernah menyangka kalau mereka akan dibunuh sekejam itu. Dan sekarang Dujin memilih untuk ke luar negeri daripada terjebak kegilaan orang-orang berkuasa itu. Namun awalnya Dujin menolak karena menurutnya perang tak bisa dihindari. Tapi Munju meyakinkan kalau ia akan mengubah roda pergerakan tersebut, membuat Dujin akhirnya setuju. Singkatnya, momen Munju yang dengan berani melindungi suaminya viral hingga ke Amerika, membuat namanya mulai dikenal rakyat Korsel sebagai pembawa kedamaian, di mana Lim Ok Son memanfaatkan kesempatan itu untuk membujuk si Mangi agar menjadikan Munju sebagai calon presiden partainya. Tentu saja Mangi menolak, tapi ya, pendiam suami Lim Ok Son punya lemari yang menyimpan bukti kejahatan para politikus. Salah satunya si Mangi yang punya istri dan anak di luar nikah, membuat Mangi terpaksa setuju daripada karir politiknya hancur. Munju sendiri menyinggung kejadian September 2015 ketika Jun Sang yang mabok nyetir hingga menewaskan beberapa orang di Amerika, di mana saat itu Jun Sang tak terbukti bersalah. Tapi dengan rekaman yang dipegang Munju, Jun Sang tentu gak dapat berkelit. Jadi sekarang Munju menyuruh Jun Sang ke luar negeri daripada mengganggu pencalonannya sebagai presiden. Ya, Jun Sang tentu tahu kalau semua bukti itu dari ibunya, membuatnya sangat marah. Tapi nggak bisa apa-apa, terpaksa menyerah dan membebaskan si Wati. Dengan begitu, Munju pun secara resmi dicalonkan sebagai presiden. Tapi melihat berita tersebut, Sanho tentu panik, mencoba menghubungi Munju. Namun Munju yang sibuk tidak mengangkatnya. Ya, pencalonan Munju sebagai presiden tentu mengancam nyawa Munju sendiri, sehingga Sanho pun buru-buru ke Valkyrie. Selain tanda tangan kontrak, ia juga mengambil semua perlengkapan perangnya. Bosnya bernama Ethan pun menjelaskan kalau Billy Gray sudah tiba di Seoul kemarin yang dicurigai sebagai pembunuh bayaran yang mengincar Munju. Jadinya Sanho pun meluncur ke Seoul malam itu juga. Paginya, presiden tiba-tiba menelpon Munju, protes mengapa bisa Munju menantangnya sebagai calon presiden. Tapi ya, meskipun sama-sama ingin membawa kedamaian, tapi Munju tetap ingin menguak kebenaran di balik kematian suaminya. Mau itu karena Mama Rika atau karena Utara, membuat presiden tertawa karena tak satu pun dari mereka yang bisa jadi presiden tanpa dukungan dari Mama Rika. Jadi, ia meminta Munju untuk waspada. Ya, begitulah kondisi politik yang terjadi di setiap negara, termasuk di Konoha. Meskipun begitu, Munju nggak peduli karena hari ini adalah hari di mana ia secara resmi mengunjungi makam sang suami, dan momen itu jadi bagian dari kampanyenya. Setelahnya, ia pun melakukan safari politik dari stasiun satu ke stasiun lainnya. Sedangkan Sanho sejak tadi mengawasi dari atas gedung, di mana bosnya tiba-tiba mengirim pesan kalau ada pria bernama Dustin yang datang bersama Billy Gray. Membuat Sanho sangat terkejut karena Dustin adalah salah satu teknisi bom terbaik dunia. Tapi karena Munju nggak bisa dihubungi, ia pun buru-buru menemui si Udin. Dengan begitu, ia dapat menyampaikan kepada Munju agar tidak duduk di sana. Tapi Munju malah langsung duduk, padahal jelas teknisi tadi sangat mencurigakan. Alhasil, Sanho pun menyuruh Munju untuk tidak berdiri meski cepirit sekalipun. Curiga kalau ada bom pegas di kursi tersebut. Masalahnya, keretanya sudah jalan sehingga Sanho segera ke stasiun berikutnya, membuat Udin sangat terkejut melihat kegilaan Sanho yang melaju kencang. Dengan begitu, Sanho berhasil mengejar kereta di stasiun berikutnya, dan dugaannya benar. Selain bom pegas yang akan meledak jika yang duduk berdiri, bom itu juga dilengkapi waktu yang pasti akan meledak. Dan fatalnya, ada juga bom khusus di depannya, lengkap dengan paku yang siap membunuh ketika bomnya meledak.
Masalahnya, tim Gegana masih jauh, sehingga Sanho pun menyuruh Udin untuk mengevakuasi stasiun. Sementara dirinya menaruh ponsel yang tersambung di smartwatch, biar dapat melihat kapan waktu meledaknya. Ya, dari jenis bomnya, ledakannya nggak akan besar, tapi fatal jika paku-paku itu berhamburan. Sanho sih mencoba memutus salah satu kabel, namun nggak ada hasil. Jadinya, Sanho pun meminta Munju tenang, sambil memindahkannya perlahan, biar dirinya dapat menggantikan posisinya. Dengan begitu, Munju bisa keluar dari sana, tapi pastinya ia mengkhawatirkan si Sanho, di mana saat bomnya meledak. Ya, Sanho masih sempat melompat, sehingga paku itu hanya mengenai kakinya. Nah, setelah memastikan Sanho baik-baik saja, Munju pun berangkat untuk melakukan kampanye berikutnya, karena sudah banyak pendukung yang menunggu. Sedangkan Sanho yang meskipun terluka tapi tetap setia mengawasi dari balik gedung. Ya, Munju berpidato tanpa mengikuti naskah yang ada di prompter. Toh ia adalah capres dengan ijazah asli yang gak perlu buzzer untuk membuktikan dirinya hebat, di mana ia menceritakan pengalamannya tadi yang hampir terbunuh. Bukti kalau ada elit politik yang gak suka dengan pencalonannya. Padahal dirinya hanya rakyat biasa yang ingin menciptakan kedamaian. Dan karena semua itu, ia ingin rakyat Korsel tahu bahwa dirinya adalah harapan dari perubahan dan kedamaian semenanjung Korea. Ya, semua yang ada di sana sangat takjub dengan pidato tersebut, utamanya si Sanho yang sejak awal selalu mendukung Munju. Setelahnya, mereka pun bertemu di gereja, di mana Sanho menjelaskan kalau kejadian tadi membuktikan bahwa target pembunuhan berikutnya adalah Munju. Dan karena itu, Munju harus mempekerjakannya sebagai pengawal pribadi. Tapi jika nggak percaya, Munju bisa memeriksa semua identitasnya. Namun Munju nggak peduli lagi soal itu, karena ia nggak ada pilihan selain percaya kepada Sanho.